Selamat berjumpa kawanku. Ada orang yang berorientasi kepada hasil, dan ada juga orang yang berorientasi kepada proses. Banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan cara instan, dengan cara cepat. Dia menginginkan apa yang dia inginkan itu bisa segera terrealisasi. Bahkan dia ingin berdoa, apapun yang dia doakan itu pengen segera dijawab oleh Tuhan. Terkadang jawaban-jawaban tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, harapannya. Banyak orang yang pada kenyataannya tidak siap ketika menghadapi proses, menghadapi penggemblengan, supaya orang tersebut siap menerima apa yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku kenal pohon kelapa ya. Pohon kelapa. Mereka banyak terlihat di sepanjang pesisir pantai. Dan sering sekali pohon kelapa ini pohon yang tahan terhadap hembusan angin-angin pantai yang begitu besar. Bahkan tidak jarang akibat tiupan angin yang keras menyebabkan batang kelapa ini tidak lagi lurus. Dia menjadi bengkok. Coba perhatikan pohon kelapa yang ada di sekitar pantai. Mayoritas batangnya itu bengkok, tetapi tidak patah. Berbeda dengan pohon-pohon lain. Pohon lain kebanyakan apabila diterpa angin yang kencang, dia cenderung patah atau rubuh. Kawan-kawanku, kalau kita melihat proses tumbuh kembangnya sebuah pohon kelapa, mulai dari buah kelapa yang sudah tua, dia digantung saja bisa tumbuh tunasnya. Kita letakkan saja di tanah, dia bisa tumbuh tunasnya. Dia tumbuh dengan apa yang ada padanya. Dia mampu menumbuhkan tunas dengan apa yang ada dalam buah kelapa tersebut. Kawan-kawanku, setelah buah kelapa yang bertunas tadi kita tanam di dalam tanah, dia tidak memproses pertumbuhan batangnya terlebih dahulu. Akarnya akan menggali lebih dalam dan lebih dalam ke dalam tanah, mencengkeram tanah
mencari bahan makanan, asupan untuk tunas kelapa tersebut. Setelah akarnya cukup dalam dan cukup kuat mencengkeram tanah, barulah proses pertumbuhan batang, daun mulai terlihat. Setelah itu, dia akan tumbuh besar sampai ukuran tertentu. Dia harus berjuang bersama alam. Dia menahan cobaan terpaan angin dari sekitarnya. Sampai dia tumbuh besar, dia tetap berdiri tegak, tidak tergoyahkan oleh angin. Kenapa? Karena akarnya sudah cukup kuat, pondasinya cukup kuat, mencengkeram tanah, sehingga tidak berpengaruh kepada goncangan tiupan angin sebesar apapun. Bahkan batangnya tidak patah, tidak rubuh. Dia hanya beradaptasi, dia hanya menyesuaikan dengan apa yang dia alami. Kita harus belajar dari pohon kelapa ini. Buatlah hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan. Karena dengan adanya relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu membentuk kepribadian kita yang tangguh. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan tidak suka. Kita tahu apa yang Tuhan suka. Sehingga ketika godaan, cobaan menghampirimu, engkau bisa bertahan, bahkan bisa mengatasinya bersama Tuhan. Hidup tidak pernah Tuhan janjikan selalu mulus. Langit tidak selalu biru. Jalanmu tidak selalu lurus. Ada kalanya gelombang, ada kalanya awan itu mendung, ada kalanya kamu merasa buntu, jalanmu terasa buntu. Tidak ada orang yang menghiraukanmu, tidak ada orang yang pedulikanmu, tapi ingat, Tuhan ada bersamamu. Tuhan senantiasa menyertaimu, dan Dia tidak kemana-mana. Dia hanya ada sejauh doa. Sampaikan kepada masalahmu bahwa kau punya Tuhan yang besar dan dahsyat, dan Tuhan akan berperang di pihakmu. Siapakah yang sanggup melawan? Tetap semangat kawanku, ada Tuhan yang selalu menyertaimu dan tahu apa yang engkau perlukan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Tetap semangat kawanku, selamat pagi.